Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Kendali dengan kode mata kuliah EL3105. Di video-video sebelumnya tentang sistem kendali, kita sudah melakukan yang namanya review dari eigenvalue, kemudian kita mereview kembali terkait transformasi dari Laplace. Nah, saat ini yang paling sering digunakan ya dalam pemodelan yaitu adalah spring mass damper. Jika spring mass damper itu seperti ini contohnya, ini kita punya viscous ya. Kemudian ini dihubungkan ke dalam massa dan massa ini diberikan gaya sebesar UT. Maka kita akan bisa melihat outputnya yaitu pergeseran dari massa ini, benda ini sebesar xt terhadap fungsi waktu tentu saja. Nah, agar lebih mudah penganalogian ini saya coba untuk menganalogikan sistem ini ke dalam sistem yang lebih sederhana lagi. Sebagai contoh, ini ada kotak ya, ada box besar. Box besar ini ada spring di sini, kemudian ada user atau pengguna, sebut saja Fulan. Ini akan menarik si kotak. Kotak ini misalkan berisi nitrogen cair ya. Nitrogen cair. Di dalamnya banyak tabung nitrogen cair sehingga si Fulan ini ingin menarik boxnya. Ya. Nah, di sini kita bisa analogikan bahwasanya gaya tarik dari si Fulan itu adalah sebesar UT. Dan di sini ada spring. Maka spring ini memiliki koefisien sebesar K. Kalau kita tarik, maka besarnya pergeseran benda itu nanti akan bisa kita lihat berdasarkan dari pergeseran yang dimiliki oleh si Fulan. Ini sebesar xt. xt terhadap waktu ya, tentu saja. Dan karena di sini ada lantai, maka tentu saja ada yang namanya gaya gesek atau friction. Nah, gaya gesek ini kita asumsikan sebagai viskosnya. Jadi dia menggunakan sebesar min B. Nah, setelah ini kita coba kembalikan lagi ke dalam prinsip sebuah sistem kendali, yang mana sebuah sistem kendali itu memiliki input, ya kan? Ada yang namanya kontrol sistemnya, kemudian ada yang disebut dengan outputnya. Nah, dari sini coba kita petakan terlebih dahulu satu-satu apa saja yang ada di dalam sistem yang sangat sederhana ini. Yang pertama input ya, tentu saja. Inputnya berupa apa? Inputnya kalau kita lihat dengan sistem yang sederhana ini, inputnya adalah gaya tarik si Fulan. Sebesar apa gaya tarik si Fulan? Sebesar UT. Kemudian ada apa lagi? Yakni terkait springnya. Oke, springnya ini besar koefisien dari spring adalah K, maka gaya yang ada di sana besarnya adalah min K berdasarkan dari xt. Sudah punya spring, berikutnya adalah terkait gaya geseknya atau frictionnya. Nah, kalau kita tadi menggunakan pendekatan viscous damper di sana, maka di sini yang terjadi adalah min B dikalikan dengan kecepatannya. Itu persamaan dari viscous ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, ada yang namanya xt yaitu tentang perpindahannya, jaraknya, sedangkan di sini ada vt, kecepatannya. Nah, kalau kita kembali lagi ke materi tentang fisika, kecepatan merupakan turunan pertama dari jarak. Sehingga ini bisa saya tulis min b x dot dari xt. Oke, setelah ini kita lihat lagi berikutnya adalah outputnya. Outputnya berupa apa? Tadi kita sudah lihat ya, sama-sama outputnya berupa xt. Nah, sekarang kita sudah mengkategorikan ada input, string, friction, dan output. Nah, sekarang kita gunakan persamaan Coombe Newton, yaitu F sama dengan M dikali A. Gaya sama dengan massa dikalikan dengan percepatannya. Kita lihat gaya apa saja yang ada di dalam
sistem fisik ini. Yang pertama ada gaya tarik dari si fulan, yang kedua ada gaya spring, yang ketiga ada gaya gesek. Maka kalau kita tulis yang pertama ada gaya fulan, kemudian akan ditambah dengan gaya gesek, kemudian akan ditambah dengan gaya springnya sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Nah, gaya fulan kita masukkan satu-satu. Gaya fulan itu adalah UT. Sekarang gaya geseknya berarti min B x dot T. Kemudian kita lihat lagi springnya min K xt. Min K xt ini sama dengan M dikali A. Nah, kalau kita lihat di sini ada percepatan, ya. Percepatan itu merupakan turunan dari fungsi kecepatan. Dan kecepatan adalah turunan pertama dari jarak. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwasanya percepatan merupakan turunan kedua dari yang namanya jarak. Sehingga di dalam persamaan ini bisa kita tulis M dikali X double dot T. Oke. Sekarang ini masih di domain waktu. Yang namanya kita membahas tentang transfer function atau fungsi alih, kita akan merubahnya ke dalam domain frekuensi. Cara merubah dari domain waktu ke domain frekuensi yakni dengan menggunakan Laplace transform. Oleh karena itu, ini kita lakukan yang namanya Laplace. Nah, sekarang ketika kita laplaskan dari UT menjadi US min BX dot T, dia turunan pertama di situ. Ya. Sekarang dia turunan pertama berarti di sini BS X S min selanjutnya K X S M turunan kedua di sini. Karena di situ turunan kedua berarti S kuadrat dari X S. Oke, setelah kita punya semua seperti ini, kita kumpulkan yang memiliki XS. Jadi di sini adalah US sama dengan M S kuadrat X S akan ditambah dengan BS XS ditambah dengan K X S. Oke. Dalam menyusun sebuah transfer function atau fungsi alih itu kita menyebutnya kita akan melihat bahwasanya transfer function ini outputnya dibagi dengan inputnya. Jadi kita akan melihat dari sisi output terhadap inputnya. Berarti di sini out dibagi in. Outputnya dari sini apa? Outputnya adalah XS. Maka kita kumpulkan semuanya XS-nya. US sama dengan XS, ya kan, dikali MS kuadrat plus BS plus K. Oke, agar menjadi formula transfer function output dibagi input, ya, yang mana ini adalah input, XS adalah output, maka kita tinggal balik, ya, kita tinggal balik. G of S sama dengan output dibagi input. Outputnya itu adalah XS, inputnya adalah US. Nah, G of S nya akan menjadi XS, dia pindah ruas, berarti dia akan menjadi 1 per MS kuadrat plus BS plus K. Ini merupakan transfer function dari sistem fisik. Ya, ada di sini. Itu kira-kira untuk pemodelan dari sistem fisik yang ada dalam video kali ini.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.